Hai Bima, hai Manda. Halo Bona. Kalian kesini mau ngapain? Kami mau bertanya Kak. Kak Heru tahu nggak tentang Sungai Kapuas? Tahu dong. Sungai Kapuas adalah sebuah sungai yang terletak di Kalimantan. Katanya di situ ada naga ya Kak? Hahaha, naga kan tidak nyata. Bima ini ada saja. Naga itu apa Kak? Kalian penasaran ya? Iya Kak. Nah, sini. Kita simak bersama-sama cerita penunggu Sungai Kapuas. Dahulu kala, hiduplah seorang raja yang arif dan bijaksana yang memimpin kerajaan Kahayan Hilir di Pulau Mintin, Kalimantan Tengah. Baginda Raja dikenal dengan rasa cintanya kepada rakyatnya. Seluruh rakyat di kerajaan Kahayan Hilir menyayangi sang Baginda Raja. Mereka juga hidup rukun dan makmur karena sikap adil sang Baginda Raja dalam memimpin kerajaan. Baginda Raja Kerajaan Kahayan Hilir memiliki seorang permaisuri dan 2 orang anak lelaki yang kembar. Anak pertama bernama Naga dan anak keduanya bernama Buaya. Baginda Raja juga sangat menyayangi mereka dengan sepenuh hati. Ia selalu berlaku adil kepada naga dan buaya. Jika ia memberikan sesuatu kepada naga, maka ia akan memberikannya juga kepada buaya. Namun suatu hari, kebahagiaan Baginda Raja Kerajaan Kahayan Hilir kemudian sirna setelah wafatnya permaisuri yang ia cintai. Baginda Raja merasa sangat sedih. Oh, permaisuriku, istriku yang kucinta, mengapa engkau harus pergi meninggalkan kami semua? Kami merindukanmu. Sepeninggalan permaisuri, Baginda Raja Kerajaan Kahayan Hilir sering menyendiri dan melalaikan tugasnya sebagai pemimpin kerajaan. Perubahan sikapnya ini tentu memengaruhi seluruh rakyat di Kerajaan Kahayan Hilir. Baginda Raja tidak ingin rakyatnya menderita akibat sikapnya. Aku tidak boleh membiarkan rakyatku menderita. Aku telah lalai dalam tugasku sebagai raja. Kini sudah tiba saatnya bagiku untuk memberikan tahta kerajaan ini kepada kedua putra. Baginda Raja kemudian memanggil kedua putranya, yaitu Naga dan Buaya. Ia kemudian menyampaikan niatnya untuk memberikan tahtanya kepada kedua putranya. Putraku, Naga dan Buaya, tahukah kalian bahwa ayahanda sangat menyayangi kalian berdua? Kami tahu Ayah. Ayahanda selalu memperlakukan kami dengan adil dan penuh kasih sayang. Benar Ayah, mengapa Ayahanda mempertanyakan hal itu? Wahai putraku, aku telah memutuskan untuk meninggalkan istana dan pergi menyendiri di suatu tempat yang jauh dari sini. Hah? Mengapa Ayahanda hendak melakukan itu? Apakah kami telah melakukan kesalahan? Tidak anakku, kalian tidak melakukan kesalahan. Ayahanda merasa sudah saatnya lah bagi kalian untuk memimpin kerajaan ini. Jadi Ayahanda tidak lagi menjadi raja dari kerajaan Kahayan Hilir? Benar, sebagai gantinya kalian berdualah yang harus memimpin kerajaan ini dengan arif dan bijaksana. Apakah kalian sanggup melakukannya? Tentu Ayah, aku dan adikku Buaya akan melaksanakan amanah yang Ayahanda berikan dengan baik. Ayahanda tidak perlu khawatir. Rakyat kerajaan Kahayan Hilir akan aman bersama kami. Sebenarnya, meski Naga dan Buaya adalah sepasang anak kembar, sifat dan perilaku keduanya sangat jauh berbeda. Naga sebagai putra tertua gemar mengabaikan tugas dan hanya senang berfoya-foya. Naga juga sering bersikap kasar dan tidak ramah kepada rakyat.
Sikap ini berbanding terbalik dengan buaya, sang putra kedua. Buaya adalah seorang pemuda yang ramah dan rendah hati. Ia sering menolong rakyat yang sedang kesulitan. Kebaikan hati buaya dikenal oleh seluruh pengawal, pelayan, dan rakyat kerajaan Kahayan Hilir. Suatu hari, Baginda Raja sedang bersiap untuk meninggalkan kerajaan menuju tempat yang jauh. Sebelum pergi, Baginda Raja berpesan kepada kedua putranya. Wahai putraku, naga dan buaya, ingatlah pesan ayahanda. Kalian harus berlaku adil kepada rakyat. Kalian harus selalu melindungi rakyat kita apapun yang terjadi. Kutitipkan kerajaan Kahayan Hilir kepada kalian. Jangan rusak kepercayaan ini. Baik, Ayah. Kami akan selalu mengingat pesan ayahanda. Berhati-hatilah ya. Baginda Raja merasa lega karena menurutnya ia telah mempercayakan kerajaan Kahayan Hilir kepada orang yang tepat, yaitu naga dan buaya. Baginda Raja lalu memeluk satu persatu putranya sebelum meninggalkan kerajaan. Setelah Baginda Raja pergi, naga dan buaya kemudian memikirkan cara yang tepat untuk memimpin kerajaan Kahayan Hilir. Naga, sebaiknya kita membagi tugas untuk melanjutkan kepemimpinan ayahanda. Apa maksudmu buaya? Kita harus membagi tugas agar kerajaan dapat berjalan dengan baik sesuai amanah yang diberikan ayahanda. Hei buaya, aku ini anak tertua. Akulah yang paling berhak untuk memimpin kerajaan ini sepenuhnya. Lalu, bagaimana denganku? Hahaha, kau kan tidak pantas menjadi raja. Apakah kau tidak mengingat pesan ayahanda? Ia ingin agar kita berdua melanjutkan tahtanya secara bersama-sama. Aduh, kau ini memang banyak bicara ya. Diam dan ikuti saja perintahku. Akulah raja baru di kerajaan Kahayan Hilir. Baiklah, akan kuikuti keinginanmu. Namun, jika kau tidak menjalankan amanah ayahanda dengan baik, aku akan segera menggantikanmu. Ingat itu, naga. Selama naga berperan sebagai sosok raja di kerajaan Kahayan Hilir, situasi kerajaan menjadi sangat berubah. Naga selalu bertindak sesuai keinginannya saja, tanpa memikirkan hal lain maupun rakyatnya. Ia juga sering menggunakan uang rakyat untuk berfoya-foya dan melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji. Selain itu, naga juga sering bersikap kasar kepada siapa saja. Rakyat kemudian menjadi resah, namun mereka tidak berani membantah perintah naga. Kehidupan rakyat kerajaan Kahayan Hilir yang dulunya rukun dan makmur kini telah berubah. Sedikit demi sedikit, rakyat kerajaan Kahayan Hilir menjadi semakin miskin dan menderita. Buaya yang melihat situasi ini menjadi resah. Ia khawatir akan keselamatan rakyat mereka. Aku tidak boleh membiarkan hal ini terjadi. Aku harus menghentikan sikap naga yang tidak bertanggung jawab. Buaya lalu pergi menemui kakaknya dan memintanya agar segera turun dari tahta sebagai raja kerajaan Kahayan Hilir. Hei naga, kau telah bersikap tidak adil kepada rakyat. Rakyat kita menderita akibat ulahmu. Apa maksudmu buaya? Rakyat kita tampak baik-baik saja. Itu karena mereka takut kepadamu. Kau sangat kejam, naga. Sekarang, serahkanlah tahta kerajaan Kahayan Hilir kepadaku. Tidak, kau tidak pantas menjadi raja. Kau yang tidak pantas, naga. Sudahlah, mari kita bertarung. Siapa yang berhasil menang, maka dialah yang pantas menjadi raja di kerajaan Kahayan Hilir. Bertarung? Kenapa kau ingin bertarung dengan adikmu sendiri, naga? Memangnya kenapa? Kau takut ya buaya? Hahaha. Buaya merasa bimbang. Ia sangat menyayangi kakaknya dan tidak ingin bertarung dengannya. Namun, ia juga sangat menyayangi rakyat kerajaan Kahayan Hilir. Buaya tidak ingin rakyatnya hidup menderita lebih lama lagi di bawah kepemimpinan naga. Buaya lalu setuju untuk bertarung dengan naga.
Pertarungan antara kedua putra kerajaan Kahayan Hilir tidak dapat terhindarkan. Naga dan buaya bertarung sekuat tenaga. Mereka berusaha untuk mempertahankan diri. Suara pedang yang berbenturan terdengar nyaring. Rakyat yang menyaksikan pertarungan tersebut merasa ketakutan. Tidak ada yang berani melerai kedua kakak beradik itu. Bahkan pengawal istana pun enggan turun tangan. Pertarungan itu bahkan merusak beberapa rumah milik rakyat. Di suatu tempat yang jauh dari kerajaan Kahayan Hilir, hati Baginda Raja tiba-tiba menjadi gelisah. Di dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah kerajaannya baik-baik saja? Apakah kedua putranya baik-baik saja? Dengan kesaktian yang dimilikinya, Baginda Raja kemudian mengetahui bahwa kedua putranya sedang bertarung. Rakyatnya dalam bahaya. Baginda Raja lalu menemui kedua putranya dalam wujud roh. Kehadirannya di tengah-tengah pertarungan mengagetkan semua orang. Wahai anakku, apa yang terjadi di sini? Hah? Kaukah itu ayahanda? Apa yang ayahanda lakukan di sini? Aku merasakan adanya bahaya yang terjadi di kerajaan Kahayan Hilir. Apa yang telah kalian lakukan? Ayah, naga menantangku untuk bertarung karena ia enggan memberikan tahtanya kepadaku. Aku sudah menjalankan amanah yang ayahanda berikan. Tapi buaya selalu menentangku. Aku menantangmu karena kau bersikap tidak adil kepada rakyat. Bohong, buaya berbohong. Karena ia ingin menjadi satu-satunya raja di kerajaan Kahayan Hilir. Tidak, nagalah yang berbohong ayahanda. Hentikan! Meski dalam wujud roh, teriakan Baginda Raja menggema di seluruh kerajaan. Naga dan buaya menghentikan perdebatan mereka dan menjatuhkan senjata masing-masing. Mereka merasa takut sebab mereka belum pernah melihat ayah mereka marah sebelumnya. Kalian benar-benar memalukan. Aku selalu mengajari kalian untuk hidup saling menyayangi dan menolong sesama. Namun, lihatlah tindakan kalian sekarang. Kalian telah menyakiti rakyat kita sendiri. Naga dan buaya merasa malu dengan sikap mereka. Di dalam hati, kedua kakak beradik itu menyesal karena telah merusak kepercayaan yang diberikan oleh ayah mereka. Karena kesalahan yang telah mereka lakukan, Baginda Raja lalu menjatuhkan hukuman kepada naga dan buaya. Buaya, jadilah engkau seekor buaya yang sesungguhnya. Pergilah dari kerajaan ini. Kelak kau akan menjadi pelindung Pulau Mintin dan semua orang yang tinggal di dalamnya. Maafkan aku ayahanda, maafkan kesalahanku. Naga, jadilah engkau seekor naga yang sesungguhnya. Karena kau telah lalai dalam tugasmu untuk melindungi rakyat kita. Maka kau akan kuberi tugas untuk menjaga Sungai Kapuas. Pergilah dari sini dan tinggallah di Sungai Kapuas. Jagalah sungai itu dengan baik. Apa? Jangan ayah, jangan hukum aku. Kemudian suara petir menggelegar dengan sangat keras. Hujan turun dengan sangat deras. Kerajaan Kahayan Hilir menjadi gelap. Bersamaan dengan hujan itu, kedua putra Baginda Raja kemudian berubah menjadi seekor naga dan seekor buaya yang sesungguhnya. Kejadian itu membuat semua rakyat terkesima. Sang Baginda Raja rela kehilangan kedua putranya demi melindungi rakyat kerajaan Kahayan Hilir. Hingga saat ini, masyarakat di Kalimantan Tengah mempercayai hadirnya sosok seekor naga yang merupakan pelindung dari Sungai Kapuas. Nah, Anda, kamu mau jadi naga atau buaya? Ih, tidak mau. Kalau Bona, mau nggak? Nah, pesan moral dari cerita tersebut adalah kita harus bisa menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepada kita. Kalau tidak bisa menjaganya, kita akan memperoleh akibatnya. Seperti yang terjadi kepada sepasang saudara naga dan buaya.
buaya. Setuju? Setuju. Cerita lagi dong. Boleh. Ayo, kita nantikan cerita-cerita selanjutnya ya. Sampai bertemu lagi.